Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya punya berita yang cukup menarik, yaitu teman saya pulang dari umroh. Itu ceritanya begini teman-teman. Teman saya namanya adalah Bu Tika. Bu Tika itu pertama dia karena sakit hati, disakiti oleh seseorang sehingga parah banget menyakitinya. Akhirnya rasanya dendam itu tinggi sekali. Nah, bahkan tiap hari dia menangis karena disakiti itu, sehingga dia berusaha bagaimana agar sakit hati itu hilang. Akhirnya dia tetap merasa sakit hati karena memang benar-benar kelewat batas orang yang menyakiti itu. Akhirnya dia menderita suatu penyakit, yaitu adanya daging tumbuh di lehernya. Nah, daging tumbuh itu semakin besar. Bahkan kemudian temanku Tika itu ke dokter. Dokter bilang itu adalah penyebabnya marah yang berlebihan bisa, Bu. Nah, itu bisa harusnya dioperasi ya. Jadi kalau diobati saja sudah sulit karena sudah satu neker besarnya. Nah, itu harus dioperasi, tapi resikonya suaranya bisa hilang begitu. Nah, ini ada cerita yang menarik teman-teman, tolong jangan dimatikan dulu, kita dengarkan biar jelas dan tidak salah paham. Kemudian temanku itu setelah dokter bilang begitu, dia ragu-ragu mau operasi atau tidak karena takut kehilangan pita suara ya. Padahal temanku itu adalah orang yang penyiar, suka bicara. Kalau saya tidak bisa bicara bagaimana? Akhirnya temanku itu punya pikiran saya harus mengikhlaskan apa yang sudah terjadi menimpa padanya. Dia sabar, ikhlas, dan benar-benar sabar. Dia bertobat, merasa berdosa karena dendam. Dia maka selalu sujud, tahajud, dan seterusnya, tapi belum kunjung datang mengempes. Akhirnya dia pergi umroh. Nah, setelah umroh, apa yang terjadi teman-teman? Coba, pada waktu dia di sana, dia ke masjid itu yang untuk tempatnya Nabi itu, yang disebut Raudah. Itu temanku dia berusaha untuk bertobat di situ. Dia menangis sejadi-jadinya, minta tobat sama Allah agar disembuhkan penyakitnya. Kalau toh operasi nanti semoga lancar, tidak ada masalah begitu. Dia menangis berhari-hari di situ. Dia tiap hari hampir mengunjungi tempat itu. Pada suatu ketika, hari ketiga, yaitu ada orang wanita yang besar sekali seperti orang luar begitu, orang Arab ya. Temanku kan orang Indonesia, jadi kecil berada di dekatnya. Itu temanku tidak sendirian, ada temannya 2 orang berada di karpet itu. Nah, begitu dia berdoa, temanku itu berdoa, menangis, berdoa memohon bantuan sama Allah agar bisa melancarkan atau menyembuhkan penyakitnya, karena dia bertobat tidak akan marah lagi, dan bertobat tidak akan dendam lagi, akan mengikhlaskan semua yang diberikan dari Allah, karena semuanya itu datangnya dari Allah. Kemudian orang itu bilang kobul, kobul, kobul begitu sambil mengangkat 2 tangannya. Kobul, 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 kobul gitu. Temanku nggak ngerti maksudnya apa, dikira ya mungkin doa sendiri orang itu. Tapi begitu temanku memejamkan mata, terakhir memejamkan mata, ya Allah kabulkanlah permohonan hamba begitu, dalam hatinya akhirnya membuka mata, orang tadi sudah nggak ada, orang tadi pergi. Nah, terus setelah itu, setelah keluar dari masjid itu, temanku tanya, Mbak, orang tadi kemana ya? Teman-teman tanya temennya. Temanku Bu Tika tadi tanya temennya, Bu Handayani, Bu Handayani, kemana tadi orang yang tinggi ke atas di dekat saya yang muni kobul-kobul? Nggak ada, saya nggak melihat ada orang di situ, nggak ada orang bilang kobul-kobul. Nah, perasaan jenengan aja. Loh, bener tak? Iya, nggak ada. Cuma di situ nggak ada siapa-siapa, nggak ada orangnya cirinya gini, tinggi,
terus badannya agak sawo matang, tinggi, pakai baju kerudung lengkap. Enggak ada. Loh, siapa tadi? Terus tiap hari temanku nyegah di situ, pagi, siang, sore, pokoknya sampai di situ bermalam-malam, tidak pernah ketemu lagi orang itu. Nah, apakah dia apakah dia orang beneran ataukah malaikat ataukah makhluk apa, yang jelas dia kiriman dari Allah. Begitu pulang teman saya setelah umroh sampai di rumah, alhamdulillah itu benjolan dagingnya itu mengempis, benar-benar mengempis, tidak jadi operasi, langsung mengempis. Padahal hanya minum beberapa vitamin yang diperoleh dari dokter. Bahkan dokter ini tidak bisa menyembuhkan, satu-satunya jalan menyembuhkan hanya operasi. Tapi ternyata mukjizat dari Allah, mengempis. Heran ya Allah, itu berarti mukjizat dari Allah, karena memang benar-benar tobat. Nah, itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua teman-teman, bahwa dendam sama seseorang itu tidak baik. Sekalipun orang itu menyakiti kita sedalam apapun, kita harus ikhlaskan bahwa itu ujian dari Allah semata. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita bertobat sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyelesaikan masalah kita. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak akan berhenti